Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat, masih tetap semangat belajar, dan selalu rajin beribadah. Anak-anakku yang Bapak banggakan, Bapak sekarang akan menyampaikan materi tentang pendidikan, Pancasila dan kewarganegaraan untuk kelas 12. Nah, materi kali ini berjudul kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Anak-anakku yang Bapak banggakan, setiap orang sejak lahir itu sudah memiliki hak. Tentu itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hak yang dimiliki pertama kali adalah hak hidup. Cuman sampai saat ini masih banyak kasus-kasus pelanggaran hak yang terjadi di Indonesia, terutama di sekitar kita semua. Contoh kasus bagaimana sampai saat ini terjadi pemalakan, pembunuhan, korban KDRT, itu masih terjadi di lingkungan kita sekitar. Nah, Bapak harap setelah kita belajar hari ini, kalian sebagai pelajar SMKT Muhammadiyah 1 Cikampek bisa memperjuangkan hak kalian sampai titik darah penghabisan, karena itu penting. Nah, dalam berbicara tentang hak, itu ada dua macam. Yang pertama adalah hak secara sosial. Apa itu hak secara sosial? Bapak akan contohkan. Misalkan di negara ini setiap orang sama kedudukannya di mata hukum. Cuman ini belum terjadi. Masih banyak peristiwa-peristiwa yang tidak adil di negara ini. Contoh kasus misalkan sedang ramai sekarang, contoh kasus Novel Baswedan. Seorang penyidik KPK disiram matanya oleh orang tak dikenal, pelakunya tertangkap. Tapi hukumannya, tuntutannya oleh kejaksaan itu tidak maksimal, hanya 1 tahun. Padahal kasus yang sedang digarap oleh Novel Baswedan sangat berat, yaitu contoh 1, kasus korupsi EKTP yang memang saat ini diduga itu dilakukan atau dicuri korupsinya oleh para anggota DPR kita. Yang kedua, bagaimana setiap hari Kamis di Istana Negara itu ada yang namanya Kamisan. Para pejuang HAM menuntut agar pemerintah mengusut tuntas pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi sejak negara kita merdeka sampai saat ini. Kita lihat bagaimana contoh kasus penculikan Wiji Tukul, seorang aktivis buruh yang hilang begitu saja. Lalu bagaimana dengan Marsina? Marsina aktivis buruh ditemukan meninggal dan keadaan sangat menyedihkan. Lalu bagaimana dengan pejuang Munir yang dibunuh di pesawat terbang? Saat ini pelaku utamanya belum tertangkap. Lalu bagaimana dengan Elang, seorang pejuang aktivis reformasi yang ditembak mati dan hingga hari ini siapa pelakunya tidak pernah terungkap. Ini tugas kita bersama-sama. Bapak harap kalian berpikir bagaimana cara hak yang dimiliki oleh seluruh warga negara Indonesia bisa tegak setegak-tegaknya. Anak-anakku sekalian, berbicara tentang hukum, itu ada 3 hal yang bisa dan harus ditegakkan. Yang pertama, hukum itu harus rata, harus adil. Undang-undang yang dibuat itu harus pro rakyat. Yang kedua, penegaknya. Jika undang-undang sudah dibuat dengan sebaik rupa, undang-undang sudah sangat pro rakyat, tapi pelakunya, aparatnya masih tetap bermain kong kali kong, bermain tidak adil, hanya membela yang kaya, hanya membela kekuasaan, tetap hukum tidak mungkin adil. Contoh kasus kita bisa lihat bagaimana seorang nenek di Jawa Tengah, dia mengambil sebiji coklat, dia dihukum sangat berat. Lalu bagaimana dengan koruptor? Banyak koruptor yang akhirnya dibebaskan dengan dalih remisi atau potongan karena corona ini. Anakku sekalian, selain undang-undang yang harus pro rakyat, aparat yang harus menegakkan hukum seadil-adilnya, yang ketiga adalah kebiasaan masyarakat. Kita sudah tahu bagaimana masyarakat kita ini tidak terlalu paham oleh hukum. Contoh, ketika ada begal tertangkap, apa yang dilakukan? Jelas, rata-rata begal itu akan disakiti juga oleh masyarakat. Padahal seharusnya ketika ada penjahat yang tertangkap, diberikan kepada kepolisian. Karena di negara kita ada yang namanya asas praduga tak bersalah. Anak-anakku sekalian, selain hak secara sosial, kita juga mengenal hak secara individu atau pribadi. Yang pertama adalah hak hidup. Hak yang paling hakiki yang diberikan Allah sejak kita lahir, harus kita perjuangkan.
Namun kenyataannya ketika kita, rakyat Indonesia, merasa ada yang tidak beres dengan pemerintah, lalu kita menuntut kepada pemerintah, apa yang terjadi di lapangan? Para demonstran dipukuli, diculik, sampai ada yang dibunuh. Contoh kemarin ketika undang-undang HIP, RUU HIP, rakyat turun ke jalan, lalu tetap dihadang. Nah, padahal di dalam Undang-Undang Dasar 45 Pasal 28 disebutkan bahwa setiap orang punya hak untuk menyampaikan pendapat. Nyatanya di negara ini itu sendiri. Nah, makanya anak-anakku sekalian, perjuangan hak itu. Hak hidup yang pertama. Yang kedua, hak menyampaikan pendapat. Suatu saat jika nanti Anda menjadi pemerintah, suatu saat jika Anda nanti jadi aparat kepolisian, suatu saat juga apabila Anda jadi aktivis, ya tolong perhatikan ini. Negara kita sudah dibangun dan konstitusi dengan sangat baik. Undang-undangnya dibangun dengan sangat baik. Nah, praktekkan itu. Coba kita lihat di belakang ini. Ini adalah contoh bagaimana seorang demonstran tadi kerusuhan saat demo. Ketika saat itu RUU KPK sedang ramai-ramainya, dari Sabang sampai Merauke itu turun ke Jakarta, apa yang terjadi? Mereka disemprot dan sebagainya. Memang ada prosedur dalam aksi demonstrasi, tapi sudah selayaknya apabila rakyat mengeluh, pemerintah membuka pintu. Nah, ini tugas kita bersama-sama. Yang ketiga, kita punya hak mendapatkan pendidikan. Nah, kalian anak-anak sekalian, hak kalian untuk mendapatkan pendidikan dilindungi oleh pemerintah. Pemerintah dalam APBN sudah jelas menganggarkan 20% untuk pendidikan. Nah, manfaatkan itu anak-anak. Tidak ada kata tidak punya uang, tidak sekolah, tidak ada. Semua berhak untuk mendapatkan pendidikan. Tapi ketika Anda sudah mendapatkan pendidikan yang layak, Anda harus rajin sekolah. Jangan sampai sudah difasilitasi oleh orang tua, sudah difasilitasi oleh sekolah, tapi Anda malas belajar. Artinya Anda mengingkari hak Anda sendiri. Nah, jangan sampai ketika hak sudah diberikan, kita malah melupakannya. Ini tidak boleh terjadi. Nah, contoh-contoh yang terjadi saat ini, misalkan yang pertama, hak hidup. Bagaimana kasus-kasus yang terjadi kekinian? Tempo hari ada anak-anak SMK di Karawang tawuran. Itu jelas pelanggaran hak. Yang pertama, mereka saling membunuh meskipun tidak ada korban, tapi niat mereka ada. Akhirnya muncul korban, tangannya putus. Ini tidak boleh dilakukan. Itu jelas-jelas pelanggaran hak. Itu penganiayaan. Maka anak-anakku sekalian, kalau Anda sampai berani seperti itu, berarti Anda sudah melanggar hak orang lain dan Anda pasti berhak untuk dipidana. Yang kedua, hak mendapatkan pendidikan. Anda punya fasilitas, tapi Anda bolos, sama saya dengan bohong, betul kan? Nah, Bapak harap apa yang Bapak sampaikan di sini bisa kalian pahami. Yang pertama adalah hak secara sosial, bagaimana seluruh rakyat Indonesia sama kedudukannya di mata hukum. Yang kedua adalah hak secara pribadi, kalian punya hak hidup, kalian punya hak pendidikan, kalian punya hak untuk mendapatkan pekerjaan, kalian punya hak untuk hidup sejahtera. Nah, untuk itu pahami ini, perjuangan ini, dan tolong Bapak minta sangat pada kalian, junjung tinggi hak orang lain, agar hak kalian pun dihormati oleh orang lain juga. Terima kasih. Itu saja mungkin materi yang Bapak sampaikan. Tetap semangat, rajin belajar, jangan lupa sholat tepat waktu. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.